Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh guru kita Sama'atul Habib Ahmad bin Muhammad Al-Attas sebagai guru setempat di Mushola Al-Barakah ini. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وبركتنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Semoga acara Maulid ini memberikan manfaat kepada kita, memberikan ilmu sehingga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak lupa yang kami hormati Al-Ustaz Arsyad Jalaluddin dan penceramah kita Ustaz Haji Muhammad Firdaus serta para sesepuh, orang-orang tua kita, para hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sering sekali dalam bulan-bulan Rabiul Awwal, Rabiul Tsani selalu memperingati Maulid Nabi kita Muhammad SAW, dan juga sering sekali membaca kitab-kitab Maulid atau kitab-kitab rawi yang menceritakan tentang sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi mohon maaf, keadaan umat Islamnya masih begini-gini aja. Maulid setiap tahun dilakukan, majelis taklim Masya Allah seperti gula banyaknya ya, yang hadir Masya Allah, tapi dalam kehidupan penerapan tentang apa yang diajarkan oleh Nabi masih sangat-sangat sedikit sekali. Ini pertama, kalau kita menginginkan Nabi Muhammad menjadi orang yang kita cintai, itu harus mempunyai beberapa persyaratan atau langkah. Tidak mudah Nabi Muhammad untuk kita dapat menjadikan idola kita, kecuali yang pertama kita harus mengetahui tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Kita harus kenal betul tentang Nabi Muhammad SAW. Maka ada pepatah mengatakan, maka tak sayang kalau tak kenal. Tapi kalau kita bilang Anda harus membaca tentang sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi, mungkin agak sulit. Orang bilang, wah, buku-buku tentang sejarah Nabi itu terbolong semuanya. Ada, kalau kita belajar dengan bahasa Arab, ada namanya Sirah An-Nabawiyah Ibni Hisham ya, sejarah Nabi yang dikarang oleh Ibnu Hisham, itu 2 jilid. Kalau dengan bahasa Arab, mungkin yang tidak suka dengan bahasa Arab tidak bisa bilang, wah ini sulit benar bisa tahu tentang sejarah Nabi. Ada lagi sejarah Nabi Muhammad karangan Muhammad Haikal dari Mesir, dengan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kurang lebih 450 halaman, tebal lumayan. Untuk orang yang tidak punya waktu, wah saya sulit sekali mempelajari sejarah Nabi.
karena tebal bukunya. Tapi bagaimana? Ulama juga memikirkan kepada kita. Bukan begitu saja ulama, sehingga para ulama itu ada orang-orang yang cinta dengan bahasa melalui prosa dan puisinya. Prosanya itu seperti contoh kitab Maulid Simtudurah, itu gaya bahasanya dengan prosa ya. Sehingga orang-orang yang suka dengan gaya bahasa prosa dia akan tertarik untuk mempelajari dan membacanya. Kalau yang suka dengan model puisi, dia akan pelajari sejarah Nabi melalui kitab Maulidnya, yaitu seperti Dhia'ul Lami atau Syaraful Anam atau apa lagi, Barzanji. Banyak kitab-kitab Maulid. Tapi alasannya juga semua tertulis dengan bahasa Arab. Saya bagaimana bisa mengenal Nabi? Sekarang kitab-kitab Maulid hampir seluruhnya sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Simtudurah ada bahasa Indonesianya, Barzanji ada bahasa Indonesianya, Syaraful Anam ada bahasa Indonesianya. Semuanya ada. Ad-Daibai juga ada bahasa Indonesia. Kapan kita mau mempelajari dan membacanya? Itu yang bermasalah. Permasalahannya adalah apakah kita mau membaca dan mempelajari, mengetahui siapa itu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa menimbulkan cinta kepada Nabi kalau kita tidak mau mempelajari dan mengenal siapa itu Nabi Muhammad SAW? Kita masih kalah dengan orang-orang Eropa. Kita masih kalah dengan orang-orang Jepang. Orang Eropa itu punya kecintaan untuk membaca. Apalagi orang Jepang semenjak kecil. Hampir dikatakan semua di Jepang itu anak-anak kecil di rumahnya itu punya perpustakaan kecil. Kita perpustakaannya nggak tahu ya. Memang dididik untuk cinta terhadap ilmu, padahal Islam tidak kurang daripada itu. Maka kita seharusnya lebih utama, lebih hebat daripada orang-orang kafir, daripada orang-orang barat. Inilah permasalahannya, adalah pendidikan kita memang kurang. Terus terang saja kurang banyak memberikan dorongan spirit untuk banyak membaca. Untuk dapat mencintai Nabi bukan hanya mengenalnya saja, tapi juga harus ditambahkan dengan keberimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Beriman, yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih." Wahai orang-orang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi beriman kepada Allah dan Rasulnya itu lazim dan wajib. Tidak bisa kita ragu terhadap Nabi Muhammad, ragu kepada Allah. Harus betul-betul mempunyai keyakinan yang bulat, yang kuat akan beriman kita kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, yang ketiga, untuk menimbulkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad harus ada yang namanya al-ittiba, mau mengikuti Nabi. Bagaimana Nabi di dalam kehidupannya, kita harus mengikuti sama walaupun tidak persis, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi kita harus mencontoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un." Wahai orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, kalau kamu betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Fattabi'uni, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhbib lakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau sudah cinta kepada, sudah mengikuti Nabi, maka dia berarti telah mencintai Allah, dan Allah akan berikan ampunan dari semua dosa-dosa.
Al-ittiba, mengikuti Nabi itu harus. Mengikuti bagaimana? Dari semua cara kehidupan Nabi kita harus ikuti. Salah satu contoh al-ittiba kepada Nabi adalah seperti yang disampaikan oleh Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kamu melihat saya salat. Bagaimana cara Nabi salat? Ikuti persis, tidak boleh, kita tidak punya hak untuk menambahkan sedikit pun cara dari melaksanakan salat. Tidak boleh. Maka itu masih banyak kita lihat ada sebagian dari saudara-saudara kita yang sholatnya kadang-kadang aneh. Kita cari dalilnya juga tidak ada. Nah, ini hal-hal yang mengada-ada dalam sholat ini hukumnya dilarang, termasuk bid'ah dan dhalalah, menyesatkan karena tidak dilakukan oleh Nabi dan itu menyimpang dari ajaran Islam. Ya. Al-ittiba juga seperti yang dilakukan oleh Nabi. Bagaimana Nabi ketika memakai sandal? Apakah Nabi kalau pakai sandal kiri duluan atau kanan duluan? Kanan. Masuknya kanan, keluarnya kiri. Sampai pakai sandal pun kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi menggunting kuku? Bagaimana kita diajarkan oleh Nabi cara menggunting kuku? Bagaimana melakukan mandi janabah? Itu pun diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang yang junub ketika dia akan tidur, junub, ya, punya hadas besar, dia mau tidur, bagaimana Nabi mengajarkan? Kata Nabi, disuruh berwudu, cebok, bersihkan kemaluannya dan berwudu. Itu namanya ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau yang junub mau makan, mohon maaf, sudah selesai hubungan suami istri, lapar dia, mau minum, belum bisa tidur umpamanya, apa yang harus dilakukan? Harus ikuti bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Ittiba kepada Nabi. Nabi mengatakan apa yang harus dilakukan ketika dia akan minum, maka dia berikan, berwudulah kamu, faliyatawadda. Berwudu, diajarkan untuk berwudu, untuk seperti orang melakukan untuk sholat, walaupun dia tidak sholat, nggak boleh dia sholat. Kalau sudah berwudu boleh makan, boleh minum. Kalau tidak, makruh hukumnya. Itu sampai cara begitu pun diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Itu namanya ittiba, mengikuti Nabi. Bagaimana sekarang kalau sudah hubungan suami istri, dia tadi udah minum, udah makan, atau dia tidak minum, tidak makan, istilahnya mohon maaf, mau nambah lagi, itu pun dianjurkan, diajarkan oleh Nabi, faliyatawadda, berwudulah. Masya Allah. Sampai seperti itu Nabi mengajarkan kita. Kita tahu tidak seperti itu. Kalau mau tahu ya harus belajar, tidak mungkin bisa mengetahui semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan juga untuk menimbulkan cinta kepada Nabi, harus taat apa yang diperintahkan oleh Nabi dan juga apa yang dilarang oleh Nabi. Kadang-kadang kita suka nolak, suka mengkritik. Kalau taat itu sudah harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul tidak disebut seorang mukmin. Tidak taat kepada Allah dan Rasul tidak disebut orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha war rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Berarti itu perintah, wajib hukumnya taat. Taat itu apa maksudnya? Apabila Allah perintahkan
jangan diprotes. Kalau dilarang nurut, jangan diprotes. Ini kadang-kadang suka protes kita. Ya. Atiullah wa atiur Rasul. Jadi kalau betul-betul kamu cinta, maka harus seperti seorang syair mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Apabila kalau betul-betul cinta kamu itu murni, maka pasti kamu akan taat kepadanya, kepada orang yang kamu cintai. Fa innal muhibba, sesungguhnya orang yang mencintai itu liman yuhibbu, kepada orang yang dicintai, muti'u, dia harus taat. Kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad harus diikuti. Jangan pakai ditawar. Ada larangan Nabi Muhammad harus diikuti, jangan ditawar. Apalagi sekarang Islam sudah melarang, tidak boleh kita melakukan hubungan laki-laki dengan laki-laki, LGBT, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau ini disahkan dan semua manusia melakukan seperti ini, dunia akan sepi, nggak ada orang nanti, nggak ada yang lahir. Laki-laki bisa lahir, perempuan dengan perempuan bisa ngelahirin. Nggak bisa apa-apa, sepi dunia ini, lama-lama hancur dengan sendirinya. Ini ajaran-ajaran yang menyesatkan. Nabi sangat melarang perbuatan ini dan hukumannya sangat-sangat berat. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, "Faman wajadtumuhu man ya'mal 'amala qaumi Lut, faqtuluhu al-fa'ila wal maf'ula bih." Apabila kamu menjumpai orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut atau homoseksual, faqtuluhu, faqtulul fa'il, bunuhlah orang yang melakukan itu dan orang yang melakukannya bersama dia. Al-fa'il wal maf'ul, dua-duanya harus dibunuh. Ini hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ada tawar-menawar. Kalau kita betul-betul orang Islam, harus ikut, tunduk apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tidak boleh ditawar. Bahkan di dalam hadis Nabi mengutuk, Allah melaknat sampai 3 kali dalam hadis diucapkan, la'anallahu man ya'mal 'amal qaumi Lut, la'anallahu man ya'mal 'amal qaumi Lut, la'anallahu man ya'mal 'amal qaumi Lut. 3 kali diulang oleh Nabi dalam hadis. Allah melaknat. Kalau sudah Allah melaknat, apa yang kita harapkan dari dunia ini? Allah mengutuk, Allah mencabut, menghilangkan rahmatnya kepada hambanya, melaknat. Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum sampai 3 kali pula. Dan kalau ini terjadi di dalam hukum Islam, ada beberapa sanksi atau hukuman. Yang pertama tadi sesuai dengan hadis, dia dibunuh, dua-duanya dibunuh. Kalau memang terjadi dan disaksikan betul dia melakukan hubungan homoseksual. Yang satu lagi mengatakan dilakukan seperti hukum zina. Kalau dia belum kawin, maka dihukumnya adalah dijala, dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah kawin, terlaluan, udah kawin masih melakukan hal seperti itu, maka hukumannya dirajam, dilempari batu sampai mati. Hukum yang ketiga mengatakan dibunuh, setelah itu dibakar. Dibunuh, setelah itu dibakar. Zina tidak seperti itu, tapi hubungan ini
perbuatan seperti ini hukumannya lebih dahsyat daripada zina. Setelah dibunuh, dibakar. Ini berat. Ya. Jadi betul-betul ini perbuatan naudzubillah. Saya dulu pernah di SMS sama orang. Saya tidak kenal, dia tanya, Habib, bagaimana hukumnya homoseksual? Saya bilang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya Habib, bagaimana cara untuk menghindarinya? Dan saya sudah terkena hal ini. Saya bilang kamu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan kembali lagi. Setelah itu kamu lakukan ya, olahraga yang menimbulkan kelaki-lakian kamu. Ya, belajar karate, judo, silat, apa saja. Oleh itu kita harus hati-hati kepada bapak-bapak, ibu-ibu kalau yang punya anak yang modelnya lain ini, awas ya. Ya. Kalau yang modelnya suka dengan laki-laki, hati-hati. Gayanya kayak laki-laki, hati-hati. Ya. Suruh belajar karate, judo, silat, biar kayak laki-laki benar-benar. Ya, jangan diajarin main mobil-mobilan. Ya. Main pedang, belajar tembak-tembakan itu, biar kayak laki-laki seperti tentara. Saya kira tentara nggak ada LGBT. Ya, karena memang gerakannya gerakan yang keras. Kalau LGBT itu sukanya lembek-lembek semuanya. Ya? Dan ini bukan hanya di Indonesia saja, di Arab pun banyak. Homoseksual di Arab itu banyak. Di Yaman ada, di Saudi Arabia ada. Dan mereka suka sama orang-orang yang tidak berjenggot. Klimis, kumis dicukur, jenggot dicukur, udah. Kamu berdiri, nanti ada yang nempel ke belakang bawah. Nah itu pakai jenggot supaya apa? Mereka takut. Wah, ini gawat ini kalau pakai jenggot. Dia nggak suka. Nah, ciri-cirinya yang saya tahu di sana waktu itu tidak berkumis, cukur kumisnya semua, jenggotnya dicukur. Kalau bisa kakinya kalau ada rambut juga dicukurin semua. Benar yang licin-licin. Alhamdulillah. Dan ini sangat berbahaya sekali. Dan inilah yang betul-betul secara terang-terangan melanggar aturan Allah dan Rasul. Tidak bisa itu dibenarkan dalam syariat Islam. Hati-hati. Ya. Untuk menimbulkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul juga, kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Ini yang banyak sekarang orang melupakan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, banyak sekarang yang kita lihat dalam kehidupan kita meninggalkan sunnah Nabi atau melanggar daripada sunnah Nabi. Nabi melarang, Nabi tidak mencontohkan, kita melakukan hal-hal yang berlawanan dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, selain tadi LGBT segala macam, kita juga di dalam Islam. Jadi pengertian sunnah di sini bukan lawan kata daripada wajib, tidak. Sunnah itu adalah semua apa yang diucapkan oleh Nabi, itu perintah ataupun larangan, dan semua perbuatan Nabi, af'alur Rasul, perbuatan Nabi, dan semua ketentuan Nabi, takrir, ikrarnya Nabi, dan semua sifat-sifat Nabi itu merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Apa diantaranya sunnah Nabi yang kadang-kadang kita berlawanan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW? Melarang seorang laki-laki berjabatan tangan dengan kaum wanita yang bukan mahramnya, walaupun udah nenek-nenek, gak ada syahwat lagi, gak boleh. Pakai tatakan aja ketutupan dah katanya, gak ada. Zaman dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi membolehkan salaman, semua para sahabiah, wanita-wanita, sahabat Nabi semua mau cium tangan Nabi Muhammad SAW. Kalau dibolehkan oleh Nabi, mereka juga pakai pembatas tangannya, tapi tidak boleh. Nabi mengatakan, inni la usafihun nisa'a, sesungguhnya aku tidak berjabatan tangan dengan kaum wanita, walaupun tangannya ditutup
dengan penghalang. Orang kan sekarang sudah cari ilahnya. Oh ini kalau dilarang salaman ya pakai pembatas saja, pakai sarung tangan. Iya kan? Ya, pengantin sarung tangan putih, kayak mau tidur ya, sarung tangan. Bahkan ada hadis yang keras sekali Nabi mengucapkan, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimahitin min hadidin khairun lahu min an yamussal mar'ata allati la tahillu lahu. La an yut'ana, sungguh ditusuk fi ra'si ahadikum, pada kepala dari kamu, seseorang dari kamu, bimahitin, dengan jarum, dengan tusukan jarum peniti, min hadidin, dari besi, khairun, kata Nabi, lebih bagus daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal untuknya. Jadi bagusan, lebih enak, lebih bagus kepala kamu ditusuk dengan jarum dari besi daripada kamu menyentuh wanita yang bukan mahram kamu. Ini hadisnya sahih, tidak ada ulama satupun yang mengatakan wudu dhaif segala macam, tidak ada. Ini yang namanya sunnah Nabi. Kalau sudah melihat seperti ini, kita harus mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Jangan pakai diprotes. Ya udah nenek-nenek ini ya. Bukan berarti kalau kita selamat berarti kita cinta. Sekarang kalau memang harus begitu semua ya repot. Dan nanti lama-lama lagi. Padahal sunnah Nabi, Nabi itu paling suka kalau berjabatan tangan tidak pernah mau melepaskan tangan, tapi orang lain yang akan melepaskan. Karena selama bersentuhan tangan itu, ya, tapi sesama laki-laki ya, atau perempuan dengan perempuan, laki-laki ya, itu selama bersentuhan tangan keduanya itu Allah mengampuni keduanya daripada dosa. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Nabi tidak pernah menarik duluan. Orang yang diajak berjabatan tangan yang menarik duluan. Masya Allah, ini salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita banyak tinggalkan. Apalagi mohon maaf ya, salamannya cuma gini doang. Ini mohon maaf ini ya, tidak nyentuh. Oh itu sih betul-betul tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau sunnah Nabi Muhammad sentuh, salaman itu nyentuh. Tapi laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan, bukan laki dengan perempuan. Kalau itu terjadi ya boleh, tapi sesama mahram. Ya, sesama mahram. Mahram itu adalah wanita yang tidak boleh kita kawini. Seperti antara kakak dengan adiknya, dengan pamannya, dengan bibinya, dengan neneknya, dengan kakeknya, itu boleh. Ini hal-hal yang sangat kita takutkan. Kalau kita sudah menjauh daripada agama kita, menjauh daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW, ini sangat berbahaya. Bagaimana kita akan bersama Nabi Muhammad SAW? Pada akhir ceramah ini saya menyampaikan satu hadis yang dikatakan atau disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Man ahya sunnatan min sunnati fa'amila biha nas kana mithlu ajrihi man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa yang menghidupkan salah satu sunnah dari sunnah, menghidupkan yang sunnahnya itu dulunya mati, dihidupkan oleh dia, daripada salah satu daripada sunnahku, fa'amila bihannas, maka orang melakukannya, mencontoh, mengikutinya, mempraktekkannya, karena dia lihat orang ini melakukan sunnah, oh sunnahnya begini, cara Nabi melakukan seperti ini, dicontoh sama dia, diikuti, maka dia akan mendapat pahala. Orang yang mencontohkan tadi, yang menghidupkan sunnah Nabi, pahalanya seperti orang yang mengamalkan, bahkan tidak berkurang sedikit pun pahalanya.
Kalau dia selalu mendawamkan amal itu, orang yang mengajarkan tadi, yang mempraktekkan tadi, itu akan selalu mendapat kiriman pahala tidak pernah terputus sampai yaumul qiyamah. Masya Allah, kita harus banyak berwasiat untuk mengajarkan anak dan saudara kita terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia adalah betul-betul mencintaiku, dan siapa-siapa yang mencintaiku akan bersama-samaku di dalam surga. Jadi syaratnya mau masuk surga harus cinta kepada Nabi, jangan benci sama Nabi. Nabi mengajarkan apapun kita harus terima, dan kita harus mengatakan sami'na wa ata'na. Jangan dikritik, jangan diprotes. Ya, mohon maaf. Termasuk salah satu sunnah Nabi mengajarkan untuk kaum wanita tidak boleh berjabat tangan dengan kaum laki-laki, dan juga jangan membuka auratnya. Jangan membuka auratnya, jangan nekat, jangan sok berani, jangan sok tebal dengan api neraka, berbahaya, sangat-sangat berbahaya sekali. Alhamdulillah kita sudah melakukan di dalam pengajian, kita sampaikan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran. Kita sudah membagikan, sebarkan tentang hadis tersebut, ancaman bagi orang-orang yang suka membuka auratnya. Tapi masih saja, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Karena sesungguhnya manusia memang punya kelemahan, tapi kelemahan itu tidak boleh terlalu lama, harus bangkit dan menjadi kuat. Karena orang yang kuat itu al-mu'minul qawi khairun minal mu'minil dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih bagus daripada orang mukmin yang lemah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau panjangnya.